Malaikat Israel dan Nabi Idris As setiap harinya selalu melakukan ibadah secara kolektif. Pada suatu hari, Nabi Idris As mengajukan permintaan kepada Israel. "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka?" "Wahai Idris, lagi-lagi permintaanmu aneh," kata Israel. Setelah malaikat Israel memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dibawanyalah Nabi Idris As ke tempat yang ingin dilihatnya itu. "Ya Nabi Allah, mengapa Anda ingin melihat neraka? Para malaikat saja sangat takut melihatnya," kata Israel. "Terus terang wahai Israel, saya takut sekali dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi mudah-mudahan jika saya melihat neraka, iman saya menjadi akan kuat setelah melihatnya." Nabi Idris As menjelaskan alasannya. Waktu mereka sampai ke dekat neraka, Nabi Idris As langsung pingsan, karena melihat penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan dan seram. Malaikat itu menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka semasa hidupnya tanpa belas kasihan. Melihat kondisi seperti itu, Nabi Idris As juga tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang mengerikan di dalam neraka. Apinya yang berkobar sangat dahsyat, bunyinya bergemuruh menakutkan, tak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibanding tempat ini. Dengan tubuh lemas Nabi Idris As meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke syurga. Kata neraka sering disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dan jumlahnya sangat banyak sekali. Dalam bahasa Arab disebut Nar. Tempat ini menurut keyakinan umat Islam adalah tempat di mana manusia dan jin adalah para makhluk yang membangkang terhadap syariat Allah dan mengingkari para nabi. Siapapun orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan keluar darinya. Pintu neraka berdiri kokoh dan tertutup rapat. Itulah penjara bagi orang-orang yang menganggap remeh berita tentang pengadilan akhirat. Ada juga orang-orang yang terakhir kali masuk surga, setelah mereka disiksa sesuai dengan dosa-dosanya yang telah mereka perbuat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahan bakar neraka adalah dari manusia dan batu, ada yang mengartikan berhala. Neraka dalam terminologi Al-Quran memiliki beberapa pengertian, di antaranya, 1. Alam akhirat tempat penyiksaan untuk orang berdosa, 2. Sial, dan 3. Keadaan atau tempat menyengsarakan, penyakit parah, dan kemiskinan. Secara istilah, neraka, Nar, berarti tempat balasan berupa siksaan bagi orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Dengan kata lain, neraka adalah tempat penyiksaan di mana bentuk hukumannya yang paling sangat menyiksa digambarkan sebagai api yang menyala-nyala, api yang membakar sekujur tubuh sampai ke ubun-ubun. Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, HLM 1321. Dalam Al-Quran, neraka disebut juga dengan Bis Al-Masir, Bis Al-Mihad. Istilah ini digunakan sebagai ancaman terhadap orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka kelak akan disiksa dalam neraka pada hari kiamat. Ibid, HLM 1323. Sementara nama-nama neraka yang digunakan di dalam Al-Quran, di antaranya Al-Nar, api, Al-Jahannam, Al-Jahim, yang membakar, Al-Sainsinyur, jilatan api, Al-Sakar, api yang menghanguskan, Al-Hawiyah, jurang, Al-Hutamah, api yang meremukkan. Neraka akhir pembalasan dosa. Neraka merupakan konsep eskatologis, kehidupan lain setelah di dunia. Al-Quran tentang pembalasan terhadap perbuatan manusia yang jahat dalam kehidupan di dunia. Neraka merupakan tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa iblis, syaitan, jin,
dan manusia yang membangkang terhadap ketentuannya sebagai pembalasan yang setimpal atas dosa dan pembangkangan mereka. Sekiranya manusia mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siksanya yang amat dahsyat. Siksanya tentu ditujukan kepada siapa yang ingkar, lengah, abai ataupun bermuka dua terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi yang menjadi rasulnya di dunia ini. Siksaan neraka diperuntukkan bagi pembangkang, meskipun kadang kala siksaan itu ditangguhkan. Penangguhan hanya merupakan bagian dari bentuk sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk yang sebabnya antara lain adanya nabi dan orang alim yang hidup bersama para pembangkang di suatu negeri, ataupun di antara komunitas itu ada yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika syarat-syarat penaguhan itu tidak ada, kemudian siksaan benar-benar ditimpakan, maka binasalah semua para pembangkang, sekuat apapun kondisi fisik maupun ketajaman fikir mereka serta canggihnya teknologi yang dibuat manusia tidak akan mampu menahan datangnya siksaan itu. Bukankah siksa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kaum Nabi Lut, umat Nabi Syaleh, pembangkang di zaman Nabi Hud, dan zaman Nabi Musa adalah bukti bahwa mereka yang pongah sejatinya tidak miliki daya secuil pun jika dihadapkan pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembangkang itulah yang kelak menghuni neraka di akhirat, tempat terburuk yang dipenuhi siksaan, dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa yang sombong yang dalam hatinya enggan menerima kebenaran, dan otaknya dipenuhi penolakan untuk menerima kebaikan, meski kebaikan itu nyata. Bahan neraka. Mengenai bahan bakar neraka, Al-Quran telah menerangkannya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menerangkan neraka berbahan bakar manusia dan batu. Hal ini menggambarkan bahwa manusia, anak keturunan cucu Nabi Adam akan menjadi bahan bakar api neraka. Sementara batu sebagai bahan neraka, hal ini menggambarkan berhala-berhala yang disembah oleh manusia itu sendiri. Lihat tafsir Al-Misbah, jilid 14, HLM 177. Sembahan manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana bunyi, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 98. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Ayat di atas menggambarkan bahan api neraka nanti terbuat dari manusia dan batu. Ahli tafsir berpendapat batu yang dijadikan sebagai bahan bakar neraka adalah belerang, karena mereka memandang komponen belerang mempunyai ciri khusus yang tidak terdapat pada batu-batu lainnya, sebagaimana pendapat mereka sebagai berikut. Itu adalah batu dari belerang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya pada hari Ia menciptakan langit dan bumi di langit dunia. Dia mempersiapkan batu tersebut untuk orang-orang kafir. Dikatakan dalam batu itu terdapat 5 bentuk penyiksaan yang tidak terdapat pada batu-batu lainnya, yaitu mudah terbakar, baunya busuk, banyak mengeluarkan asap, sangat menempel pada badan, dan daya panasnya sangat dahsyat ketika dinyalakan. Batu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam keadaan tidak sempurna karena tak memiliki akal, sangat takut pada api neraka. Saking takutnya, mereka rela mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan seseorang. Mereka berusaha untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan karena sebenarnya mereka menyadari bahan bakar api neraka nanti adalah dirinya bersama manusia. Ada kisah bagaimana takutnya batu terhadap api neraka. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Fatimah Az-Zahra, mendapati putrinya sedang menggiling sair, sejenis padi-padian, menggunakan penggilingan yang terbuat dari batu. Rasulullah melihat putrinya itu sedang menggiling sambil menangis, maka Rasulullah pun bertanya, "Apa yang menyebabkanmu menangis, wahai Fatimah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebabkan matamu menangis." Fatimah pun menjawab, "Ayahanda, penggilingan dan urusan rumah tanggalah yang menyebabkan saya menangis." Lalu Rasulullah duduk di sisi putrinya, dan Fatimah pun melanjutkan perkataannya, "Ayahanda, sudikah kiranya ayahanda meminta Ali bin Abi Thalib untuk mencarikan saya seorang jariyah, pembantu, untuk menolong saya menggiling gandum dan pekerjaan rumah?" Setelah mendengar ucapan putri kesayangannya itu, kemudian Rasulullah bangun dari duduknya dan mendekati penggilingan, mengambil gandum dan meletakkan gandum tersebut di dalam penggilingan sambil mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan izin Allah penggilingan tersebut berputar dengan sendirinya sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbagai bahasa sehingga tergiling habislah butir-butir gandum itu. Kemudian Rasulullah berkata kepada penggilingan, "Berhentilah berputar dengan izin Allah." Maka penggilingan pun berhenti berputar, dan dengan izin Allah penggilingan tersebut boleh berbicara dan berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, Tuhan yang telah menjadikan baginda dengan kebenaran sebagai nabi dan rasulnya. Jikalau Rasulullah memerintahkan hamba untuk menggiling gandum mulai dari masyrik, timur, sampai maghrib, barat, pun niscaya akan hamba gilingkan semuanya. Bahan bakar neraka adalah batu, tetapi ada manusia yang menjadi bahan bakar neraka, yaitu manusia yang telah menjadi batu. Seorang manusia semasa hidupnya tuli, bisu dan buta dari kebenaran sehingga hatinya menjadi keras bagaikan batu. Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi." Quran Surat Al-Isra ayat 50. Manusia yang masih bernapas, namun ia tuli, bisu dan buta dari mendengarkan, mengucapkan dan melihat kebenaran, sejatinya hatinya telah menjadi keras bagaikan batu. Sehingga seluruh keadaan dirinya telah menjadi batu sehingga pantas menjadi bahan api neraka. Dahsyatnya neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." Quran Surat Ali Imran ayat 131. Dahsyat neraka digambarkan dalam hadis berikut. Api kalian ini yang Bani Adam membuat nyala dengannya, adalah satu dari 70 bagian api jahanam. Para sahabat berkata, "Demi Allah, sesungguhnya api dunia sudah cukup panas untuk menyiksa orang-orang yang bermaksiat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Api jahanam diutamakan atas api-api dunia dengan 69 bagian. Masing-masing bagian sama panasnya." Al-Bukhari, No. 3265 dan Muslim, ini adalah lafaz Al-Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Api kalian ini adalah satu dari 70 bagian api jahanam. Masing-masing bagian dari api-api tersebut panasnya adalah sama." At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka." Quran Surat
Al-Isra ayat 97. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka terus merasakan azab. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Quran Surat Fathir ayat 36. Menjaga diri dan keluarga. Marilah senantiasa berusaha meningkatkan amal harian sebagai suatu bukti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup mendapat ridha darinya, yaitu dengan cara menjaga diri dan keluarga, istri, anak, orang tua, dan sanak kerabat dari siksaan dan azab api neraka. Para sahabat dan tabi'in serta ahli fikih berpendapat tentang ayat ini. Umar bin Khattab berkata, saat turun ayat ini, beliau bertanya kepada Rasulullah, kami akan jaga diri kami, lalu bagaimana dengan keluarga kami? Rasulullah menjawab, kamu larang mereka apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah larang darinya, kamu perintah mereka dengan apa yang Allah telah perintah darinya, jika itu kamu lakukan, akan menyelamatkan mereka dari neraka. Imam Al-Qurtubi berkata, di dalamnya hanya ada satu masalah, yaitu penjagaan seseorang terhadap diri dan keluarganya dari siksa neraka. Sebagian para ulama berpendapat kalau dikatakan ku anfusakum, mencakup arti anak-anak, karena anak adalah bagian dari mereka. Maka hendaklah orang tua mengajarkan tentang halal dan haram dan menjauhkannya dari kemaksiatan dan dosa, juga mengajarkan hukum-hukum lain selain hal tersebut. Sementara Ibnu Abbas berkata, taatlah kamu kepada Allah, janganlah bermaksiat kepadanya, suruhlah keluargamu untuk zikir mengingat Allah. Niscaya Allah akan selamatkannya dari neraka.